prodi mana, angkatan berapa? Saya Gabriel Siregar dari prodi PJKR angkatan 2022. Sepengetahuan abang, nomor punggung yang paling sering digunakan Ronaldo itu nomor punggung berapa, Bang? Ronaldo 7. Oke. Yang selanjutnya, sepengetahuan abang, dari klub bola mana Ronaldo itu berasal yang sekarang? Sekarang dari MU, Manchester United. Kira-kira berapa jumlah gol yang sudah tercetak sampai saat ini oleh Ronaldo? 700. Kemudian selanjutnya, siapa pesepak bola yang baru-baru ini itu diundang oleh Raffi Ahmad ke Indonesia? Ronaldinho. Yang terakhir, siapa pelatih timnas Indonesia? Sintayong. Ini karena sudah mengenai sepak bolanya, sekarang wawancara mengenai materi hak asasi manusia. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut abang, secara sederhana hak asasi manusia itu apa sih? Mungkin definisinya atau artinya gitu. Seperti hak yang diberikan kepada manusia sih. Seperti apa? Seperti bebas kemana-mana, diberikan kebebasan. Oke. Selanjutnya itu, salah satu ciri-ciri khusus hak asasi manusia kan hakiki. Menurut abang, hakiki pada hak asasi manusia itu maksudnya apa gitu? Hakiki pada hak asasi manusia. Ya. Sesuatu yang sudah seharusnya untuk manusia. Sudah seharusnya manusia gitu. Menurut abang, salah satu bentuk cara kita untuk menghormati hak asasi manusia orang itu seperti apa gitu? Dalam kehidupan sehari-hari. Berperilaku sopan mungkin, saling menghargai, saling disapa, itulah. Selanjutnya itu kan di Indonesia ada yang namanya Komnas HAM atau Komnas Hak Asasi Manusia. Menurut abang apa sih latar belakangnya atau alasan Indonesia itu membentuk lembaga itu gitu? Itu apa gitu? Untuk melindungi masyarakat. Melindungi hak asasi manusia dan masyarakat. Oke, yang terakhir, keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri dan kebebasan berpendapat merupakan kaitan hak asasi manusia dan sila dalam Pancasila yang keberapa gitu. Jadi ada keadilan dalam pendidikan, kesempatan untuk mengembangkan diri dan kebebasan berpendapat di sila keberapa? Keempat. Saya Nicola Abdulai dari jurusan Fakultas Olahraga. Saya mulai pertanyaannya ya, Bang. Nah, kalau abang tahu nomor punggung Ronaldo berapa, Bang? Dari klub bola mana Ronaldo berasal? Manchester United. Berapa jumlah gol yang dicetak Ronaldo sampai sekarang? Kurang lebih 700. Siapa pesepak bola yang baru-baru ini diundang oleh Raffi Ahmad? Ronaldinho. Siapa pelatih timnas Indonesia? Lupa. Selanjutnya saya Sintayong. selanjutnya saya bertanya mengenai pendidikan kewarganegaraan. Secara sederhana, hak asasi manusia itu apa sih menurut abang? Hak asasi manusia menurut saya itu hak yang diberikan itu ya, hak yang dimiliki oleh seseorang tanpa adanya gangguan dari yang lain, contohnya dilindungi oleh pemerintah. Tiap manusia itu kan harus dilakukan secara pantas, tidak dihina, tidak disiksa melampaui batas kemanusiaannya. Hal tersebut itu diatur dalam Pancasila pada sila keberapa, loh? Contoh penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain itu bagaimana menurut Abang?
saya menghargai pendapat seseorang tanpa ada intimidasi yang melakukan. Nah, pemerintah kan membentuk lembaga Komnas HAM. Alasannya itu apa dibentuk Komnas HAM tersebut? Hak seseorang agar terjadinya keadilan benar-benar. Nah, tadi kan seputar HAM. Jadi Hari Hak Asasi Manusia Sedunia itu diperingati setiap tanggal berapa kalau apa? Nah, mungkin itu saja pertanyaannya. Makasih ya, Bang. Nama saya Sri Rahayu Lubis Dari dari Prodi PJKR. Jadi pertanyaan pertama, apakah kakak tahu siapa leader dari grup boyband BTS? Kim Namjoon yang nama panggungnya itu Red Monster atau R. Kalau kakak tahu, berapa jumlah dari anggota grup BTS? 7. Baru selanjutnya, kakak tahu nggak ada lagu-lagu dari judulnya itu juga apa pak? Dari grup band itu? Seperti Dynamite, Run, terus I Need You, dan banyak. Kalau kakak tahu juga, kira-kira tahun berapa BTS itu debut sebelum pertama? Kalau seingat saya tahun 2013. Dan yang terakhir, siapa manajer atau apa agensi yang membawa boyband tersebut? Dulunya itu Big Hit, tapi sekarang dia jadi apa gitu lupa. Dia jadi yang lebih besar. Baik, selanjutnya saya akan bertanya mengenai wawasan kakak tentang hak asasi manusia. Sebelumnya kita kan sebagai warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Menurut kakak, salah satu hak kita itu kan adalah hak asasi manusia yang memiliki sifat hakiki dan universal. Menurut kakak, sifat hakiki dari hak asasi manusia itu seperti apa? Itu hakiki, kalau setahu saya itu dia sifatnya tetap sampai di bawah mati. Jadi dia nggak cuma berpandang waktu sekian tahun, tapi dia dari lahir sampai dia manusia itu mati. Selanjutnya, Indonesia telah terbentuk lembaga Komnas HAM. Alasan mengapa Indonesia membentuk lembaga tersebut menurut kakak? Kalau menurut saya dibentuknya Komnas HAM itu untuk melindungi individu atau orang-orang yang hak asasinya itu dilanggar. Selanjutnya, keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri dan kebebasan berpendapat merupakan kaitan antara HAM dan sila dari Pancasila yang berbunyi, Apa tadi? Bisa diulang, maaf? keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri dan kebebasan berpendapat. Menurut kakak itu dasar dari sila ke Sepertinya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, menurut saya. Selanjutnya, kita tadi udah bahas tentang hak asasi manusia. Menurut kakak, hak asasi manusia itu diperingati setiap tanggal berapa, Kak? Aduh, kalau itunya saya kurang tahu, Kak. Baik, selanjutnya, setiap orang itu kan mempunyai hak untuk hidup, yang sebelumnya ialah hak asasi manusia. Menurut kakak, hak asasi manusia itu diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal berapa, Kak? Ini juga saya kurang tahu, Kak, kalau mengenai undang-undang. Terima kasih. Sekian pertanyaannya. Berapa nomor punggung yang paling sering digunakan oleh Ronaldo? Sering digunakan oleh nomor punggungnya waktu itu. Yang kedua, dari klub bola mana Ronaldo berasal? Yang sekarang Ya, yang sekarang. Juventus. Yang ketiga, siapa pesepak bola yang viral karena skandal bersih tadi? Ini Martial. Dari Indonesia?
sepak bola yang baru-baru ini, yang beberapa waktu yang lalu itu diundang oleh Raffi Ahmad. Yang kelima, siapa pelatih timnas Indonesia? Oke, itu pertanyaan terkait sepak bola. Sekarang pertanyaan tentang hak asasi manusia. Secara sederhana, hak asasi manusia itu apa gitu? Pengertiannya mungkin apa? HAM itu adalah gimana ya, bisa dibilang tanggung jawab pribadi. Yang kedua, setiap manusia harus diperlakukan secara pantas, tidak disiksa, tidak dihina, secara ganas melampaui batas kemanusiaan. Hal tersebut bisa kita lihat dalam Pancasila pada sila yang keberapa? Oke, yang selanjutnya, berikut ini merupakan contoh penghormatan terhadap hak asasi manusia atau hak asasi orang lain, yaitu misalnya contohnya satu aja. Salah satu cara kita untuk menghargai hak asasi manusia orang lain. Tidak merendahkan derajat. Oke, yang selanjutnya, pemerintah membentuk lembaga Komnas HAM itu untuk apa gitu? Alasannya apa atau tujuannya apa? Situasi negara Indonesia itu diwarnai berbagai kemelut di tingkat elit. Pemerintahan sendiri, hak asasi manusia itu mengalami penindasan dan tidak dihargai. Boleh perkenalkan dulu abang siapa? Saya perkenalkan nama Abang Daniel Iskandar Nagula. Jurusan jatuh apa lagi? Jurusan S1 Teknik Sipil 2018. Nah, pertanyaan yang pertama itu, setahu abang, nomor punggung Ronaldo berapa? Pertanyaan selanjutnya, Ronaldo berasal dari klub bola mana? Berasal Atau saat ini? Yang sekarang, saat ini. Manchester United, MU. Berapa jumlah gol yang dicetak Ronaldo? Setahu abang. Nggak ngikutin Kak. Kan baru-baru ini Raffi Ahmad kan ada ngundang pesepak bola. Oke. Abang tahu nggak siapa? Nah, pertanyaan terakhir untuk seputar sepak bola, dan siapa pelatih timnas Indonesia? Mana ini? Yang sekarang. Sintayong. Pelatihnya kayak apa? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang hak asasi manusia. Nah, secara sederhana, menurut abang itu hak asasi manusia itu apa sih? Yang mengatur supaya istilahnya ada kesetaraan di antara manusia, jadi nggak ada yang namanya hak itu apa namanya ya, kayak timbal balik, contoh yang perempuan rata, laki-laki hak asasi manusia. Nah, tiap manusia itu kan diperlakukan itu kan maunya secara pantas, tidak disiksa, tidak dihina. Nah, hal tersebut itu diatur dalam Pancasila pada sila keberapa, Pak? Kemanusiaan adil dan beradab ya. Selanjutnya, contoh Atau penghormatan. keadilan sosial juga bisa sebetulnya. 5 keadilan sosial. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain itu menurut abang gimana? Penghormatan ya sederhananya aja, penghormatan kepada wanita lah. Kayak ya, hak sama wanita sama laki-laki itu sama gitu, dalam pekerjaan, dalam aktivitas benar sama gitu. Jadi nggak ada yang misalnya perempuan itu diistimewakan atau laki-laki diistimewakan. Selanjutnya kan kita tahu nih pemerintah ada membentuk lembaga Komnas HAM. Nah, menurut abang apa sih tujuan pemerintah membentuk Komnas HAM tersebut? Itu tadi kan itu mengatur hak asasi manusia. Jadi kan hak asasi manusia ini kan harus ada badannya supaya bisa. Nggak mungkin dong kita mau bergerak untuk kegiatan hak asasi manusia, tapi nggak mungkin secara pribadi dong. Harus ada yang namanya lembaga supaya dia lebih legal gitu kan. Nah, untuk menutup pertanyaan mengenai HAM, abang tahu nggak Hari Hak Asasi Manusia Sedunia diperingati pada tanggal berapa? Nggak tahu. Ya
Perkenalkan, nama saya Ahmad Dedat, biasa dipanggil Ahmad. Saya di sini sebagai mahasiswa pertukaran mahasiswa. Kampus asalnya itu di Jakarta, di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, jurusan Ilmu Hukum semester 5. Jadi akan saya mulai pertanyaannya. Tahu abang nomor punggung dari Ronaldo itu berapa? Nomor punggung Ronaldo ya? Iya. Setahu saya 7. Selanjutnya Ronaldo itu berasal dari klub bola mana yang sekarang? Sekarang itu MU ya? Selanjutnya kira-kira berapa jumlah gol yang telah dicetak Ronaldo sampai sekarang? Waduh, mengenai gol lah tuh. Kurang tahu kalau saya. Selanjutnya setahu abang yang juga udah viral sekarang ini, siapa pesepak bola yang baru-baru ini diundang oleh Raffi Ahmad? Namanya siapa lagi? Kurang tahu saya. Nah, dan yang pertanyaan terakhir, siapa pelatih dari timnas Indonesia? Yang sekarang? Yang juga sempat viral, katanya ganti translator. Kurang tahu saya namanya. Baik, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan umum mengenai hak asasi manusia, di mana sebelumnya kita kan hidup diberi hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan dan harus kita tanggung jawabi. Iya. Setahu abang, secara sederhana itu hak asasi manusia itu pengertiannya seperti apa? Oke, hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki manusia, bisa dibilang itu sejak lahir, gitu. Sejak lahir itu manusia itu sebenarnya udah punya hak asasi manusia yang harus dimiliki, gitu kan, dan harus dijunjung tinggi, gitu. Dan hak itu mencakup banyak hal, kayak hak untuk hidup, hak untuk berpendapat dan lain-lain. Baik, ada beberapa dari sifat-sifat hak asasi manusia itu, salah satunya itu universal. Menurut abang, mengapa hak asasi manusia itu bersifat universal? Universal bisa dikategorikan itu menyeluruh, benar nggak? Ya. Jadi kenapa hak asasi manusia itu bersifat universal atau menyeluruh? Karena kita sebagai manusia itu di apa ya, ibaratnya dipegang itu sama hak asasi manusia atau HAM, gitu kan. Nah, karena bersifat universal itu supaya tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, gitu. Jadi bersifat universal atau menyeluruh dan mencakup beberapa aspek, gitu yang saya bilang. Selanjutnya, di mana Indonesia ini kan membentuk lembaga Komnas HAM. Tujuan dari Indonesia, pemerintah dari Indonesia membentuk lembaga Komnas HAM itu menurut abang apa? Oke, salah satunya tujuannya itu untuk menghindari yang namanya atau enggak mencegah yang namanya pelanggaran HAM. Yang kita ketahui bersama bahwa komisi itu dibentuk atau enggak badan itu dibentuk supaya HAM-nya itu enggak yang namanya dilanggar, gitu. Dan berawalnya dari apa ya? Komisi itu dibentuk karena waktu itu ada yang namanya pelanggaran HAM yang sangat berat, gitu. Bahkan ketika komisi itu dibentuk juga pelanggaran HAM itu masih ada sampai saat ini, gitu. Jadi tujuannya itu supaya untuk mencegah dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Seperti itu. Selanjutnya, setiap manusia harus diperlakukan secara pantas, tidak disiksa, tidak dihukum secara ganas melampaui batas kemanusiaan. Hal itu menurut abang diatur dari Pancasila sila keberapa? Gimana tuh caranya? Setiap manusia harus diperlakukan secara pantas, tidak disiksa, tidak dihina secara ganas melampaui batas kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, setahu abang, hari hak asasi manusia itu diperingati setiap tanggal berapa? Kalau ini saya kurang tahu. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas kesempatan ini dan waktu abang juga. Oke, makasih.